Atau jangan-jangan kita malah sering membuat keputusan yang salah. Nah, kalau kita sering berakhir seperti ini, sepertinya kita perlu mempraktekkan dua kata yang tadi, diam dan tenanglah. Shalom. Apa kabar Naposo yang penuh inspirasi? Lagi pakai baju apa nih kamu hari ini? Kalau aku sih lagi pakai baju warna hitam nih. Ada nggak sih yang sama dengan aku? Kalau ada, berarti kita jodoh tuh. Yuk, sebelum memulai renungan, kita tenangin hati kita dulu dan jauhkan hal-hal yang bisa ganggu fokus kita selama renungan. Sudah siap memulai renungannya? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Kau berikan kepada kami, dan terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tak pernah lepas dari hidup kami. Berkati hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami firman-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah diam dan tenanglah. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di Markus 4 ayat 35-41. Aku akan membacakannya untuk kita semua ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kisah angin ribut diredakan adalah salah satu kisah yang fenomenal. Kenapa coba? Karena saat itu angin taufan yang sangat dahsyat sedang terjadi, ombak menyembur ke dalam perahu. Kita bisa bayangin dong, itu pasti gede banget. Dan Yesus cuma mengeluarkan dua kata. Hanya dua kata teman-teman. Diam, tenanglah. Dua kata aja teman-teman, dan angin itu reda dan danau menjadi teduh. Keren banget kan? Kala itu, murid Yesus sedang ketakutan. Takut karena si angin taufan tadi. Ya, bisa kita katakan angin taufan itu menjadi masalah besar buat mereka. Coba baca ayat 39. Yesus menghardik si angin. Yesus menghardik masalah itu. Itu dia poinnya. Yesus membuktikan Yesus itu jauh lebih berkuasa dari masalah-masalah kita, teman-teman. Jadi kenapa kita harus takut? Ketakutan dan kekhawatiran kita terkadang membuat kita menjadi pribadi yang ceroboh. Syukur-syukur jika kita menjadi pribadi yang berjaga-jaga dalam segala sesuatunya. Tapi kalau sebaliknya? Atau jangan-jangan kita malah sering membuat keputusan yang salah. Nah, kalau kita sering berakhir seperti ini, sepertinya kita perlu mempraktekkan dua kata yang tadi, diam dan tenanglah. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Itu tertulis di Pengkhotbah 4 ayat 6. Saat kita merasa takut, jangan terburu-buru memutuskan segalanya. Latihlah diri kita untuk diam dan tenang, lalu datanglah kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir ini akan sulit, karena kita adalah orang yang terbiasa ekspresif, atau orang yang sering meledak-ledak. Tapi bukan berarti kita nggak bisa kan? Yuk, jangan terus-menerus menolak. Cobalah dulu, dan belajarlah. Kita bisa coba dengan ganti wallpaper handphone kita dengan tulisan "tetap tenang",
agar kita selalu ingat atau melatih menarik napas dalam setiap kita khawatir. Ada banyak cara melatih diri kita. Yang terpenting, libatkan Tuhan dalam proses itu. Oke teman-teman? Demikian renungan kita hari ini. Saya persilahkan teman-teman untuk mengingat kembali apa yang teman-teman dapatkan dari renungan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami telah selesai merenungkannya. Bantu kami agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih tenang dan berhikmat lagi dalam menghadapi segala hal yang terjadi di dalam hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidupan kami. Amin.